Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Saya harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, walaupun dilakukan secara daring atau online ya proses pembelajarannya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini bertemu dengan saya, Fadilah Fitrianasari, Sarjana Pendidikan, selaku guru yang mengampu mata pelajaran prakarya di kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, kalau kemarin-kemarin kita proses pembelajarannya itu secara tatap muka, ya. Nah, karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, ya, atau yang biasa kita sebut itu corona, maka proses pembelajarannya ini kita lakukan secara daring atau online. Mudah-mudahan dengan melihat video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi yang nantinya akan kita pelajari ya hari ini. Jadi tidak ada masalah ya anak-anak ya. Walaupun kita belajarnya tidak tatap muka secara langsung, ya, karena belajar itu bisa dari mana saja ya, bisa di mana saja. Tidak harus di sekolah, di rumah atau dimanapun juga bisa ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di dalam pembelajaran kali ini atau pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai. Ya, jadi ada tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, diharapkan setelah pembelajaran hari ini itu kalian bisa menguasai 3 hal tersebut. Ya. Yang pertama, mampu memahami pengertian bahan lunak dan dari mana asal bahan lunak tersebut, kemudian jenis dan karakteristik bahan lunak. Ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami prinsip kerajinan bahan lunak. Dan yang terakhir, melakukan observasi bahan lunak baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, bisa melalui buku, film, dan lain sebagainya. Jadi, saya harap kalian memperhatikan materi ini baik-baik ya. Menyimak video ini dari awal sampai akhir, sehingga nanti kalian bisa memahami tentang 3 hal tersebut. Ya. Nah, anak-anak, prakarya itu secara umum mempunyai 4 objek pembahasan, ya, yaitu kerajinan, kemudian rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang kerajinan. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, dulu waktu kelas 7 kan sudah pernah dibahas tentang kerajinan ya. Kenapa di kelas 8 ini kita membahas tentang kerajinan lagi? Nah, itu karena memang untuk materi prakarya ini dari kelas 7 sampai kelas 9 itu pembahasannya ya memang 4 itu saja ya. Kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan ya. Hanya saja bahan baku kerajinan yang dibahas itu atau yang digunakan itu berbeda-beda ya. Kalau di kelas 7 kemarin kita membahas tentang kerajinan dari bahan baku serat alam, sedangkan di kelas 8 ini kita akan membahas kerajinan dari bahan lunak ya. Nah, karena bahan baku yang digunakan itu berbeda-beda, jadi benda-benda kerajinan atau karya-karya kerajinan yang dihasilkan juga nanti akan berbeda ya. Nah, sebelum saya menyampaikan materinya ya, saya akan memberikan wawasan awal terlebih dahulu. Jadi
kita tahu ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia, kita mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita menjadi bagian dari warga negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tersebut. Nah, kekayaan alam di Indonesia yang melimpah ini bisa kita manfaatkan untuk membuat atau menghasilkan berbagai benda guna memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan dari bahan lunak. Nah, ini nanti yang akan kita bahas hari ini. Materinya adalah tentang kerajinan dari bahan lunak, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Kemudian terbuat dari bahan apakah kerajinan tersebut? Ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Jadi pada gambar yang pertama, ini adalah kerajinan atau benda hias yang dihasilkan dari bubur kertas ya. Jadi bahan dasarnya itu adalah bubur kertas. Kemudian yang kedua ada sabun yang dipahat atau yang diukir menjadi bentuk kuntum bunga ya. Bahan dasarnya adalah sabun ya. Kemudian gambar yang ketiga ada gambar vas atau guci ya. Ini dibuat dari bahan dasarnya itu adalah tanah liat ya. Kemudian yang keempat ada gambar lilin hias ya. Lilin hias ini bahan dasarnya adalah dari lilin ya, tentu saja lilin ya. Kemudian gambar yang terakhir, gambar yang kelima, ini adalah gambar kerajinan dari bahan resin ya. Nah, lilin, bubur kertas, tanah liat, sabun, dan resin ini dapat dibuat sebagai sebuah kerajinan yang mudah karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat yang lunak sehingga mudah untuk dibentuk ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian kerajinan bahan lunak, ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan kerajinan? Ya betul ya, jadi kerajinan itu adalah suatu karya yang dihasilkan bukan dari mesin, ya, bukan dari mesin, melainkan dari tangan terampil manusia. Jadi menggunakan tangan ya, bukan menggunakan mesin, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, kalau itu tadi pengertian dari kerajinan, apa pengertian dari kerajinan bahan lunak? Ya, kerajinan bahan lunak itu adalah produk kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Ya. Nah, yang seperti bahan yang bersifat lunak itu, yang dimaksud dengan bahan yang bersifat lunak itu adalah bahan yang memiliki sifat lentur, lembut, empuk, dan mudah untuk dibentuk. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi ya. Lilin itu jelas ya, memiliki sifat yang mudah untuk dibentuk ya. Kemudian sabun juga ya. Nah, kerajinan bahan lunak ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kerajinan bahan lunak alam, kemudian yang kedua itu kerajinan bahan lunak buatan. Nah, yang akan kita bahas, kita akan membahas untuk masing-masing bahan lunak tersebut ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bahan lunak alam. Ya, apa yang dimaksud dengan bahan lunak alam? Ya, jadi bahan lunak alam itu adalah bahan lunak ya untuk karya kerajinan yang tersedia di alam dan di lingkungan sekitar
secara alamiah dan cara pengolahannya secara alami tanpa dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan ya. Jadi benar-benar masih murni, bahan-bahan itu dihasilkan dari alam ya. Tidak dicampur dengan bahan apapun ya, atau tidak dikombinasi dengan bahan buatan apapun ya. Contohnya ada tanah liat, kemudian getah nyatu, ada kulit dan bubur kertas. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bahan lunak buatan? Ya, bahan lunak buatan itu adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ya. Jadi berbeda dengan bahan lunak alami. Tadi kalau bahan lunak alami itu dia memang sudah tersedia di alam dan tidak perlu dicampur dengan zat kimia apapun. Kalau yang bahan lunak buatan itu dia masih harus diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu ya. Contohnya sabun, gips, kemudian ada lilin, parafin, dan fiberglass ya. Nah, itu untuk jenis-jenis bahan lunak alam dan juga bahan lunak buatan. Untuk karakteristik masing-masing bahan ini nanti akan saya bahas atau akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas prinsip kerajinan bahan lunak ya. Prinsip kerajinan bahan lunak itu ada 3 ya. Kenapa bahan lunak bisa dibuat sebagai karya kerajinan? Karena bahan lunak itu yang pertama ya, dalam proses pembuatannya kerajinan bahan lunak itu dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan atau tangan yang terampil sehingga hasilnya rapi, bagus, dan indah ya. Nah, jadi meskipun diproduksi banyak dalam jumlah banyak, tapi masih tetap mengandalkan tangan dalam proses pembuatannya tanpa menggunakan mesin ya. Nah, ini yang membedakan antara kerajinan tangan dengan produksi. Kalau kerajinan tangan itu dia proses pembuatannya mengandalkan tangan, sedangkan kalau yang produksi dia diproduksi atau diproduksi dengan menggunakan mesin. Kemudian selanjutnya keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dengan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan dalam pembuatannya, sehingga kerajinan yang dihasilkan nantinya akan nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan manusia. Jadi balik lagi tadi masih menggunakan keterampilan tangan manusia ya. Jadi ini benar-benar memerlukan teknik khusus dalam proses pembuatannya. Kemudian yang terakhir, kedaerahan atau tradisional. Ya. Jadi kerajinan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal dibuat dengan keterampilan teknik tangan tetapi masih dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat ya, tempat benda-benda kerajinan tersebut diproduksi atau dibuat ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas silakan bisa ditanyakan di WA grup mata pelajaran prakarya nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita akan membahas tentang manfaat karya kerajinan bahan lunak ya. Setiap kerajinan itu dibuat karena memiliki manfaat ya. Begitu juga dengan kerajinan bahan lunak. Nah, ada 4 manfaat karya kerajinan bahan lunak. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana. Kemudian yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Dan yang terakhir, sebagai kelengkapan keperluan ritual atau
upacara adat. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana, yaitu karya kerajinan yang dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri di dalam menggunakan busana. Jadi ketika kita memakai produk kerajinan tersebut, itu pastinya akan mempercantik tampilan kita. Ya, contohnya ada gelang, kemudian ada kalung, bros, dan juga cincin. Kemudian yang selanjutnya sebagai kelengkapan suatu benda, yaitu kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Jadi bahan kerajinan itu tidak diciptakan untuk berdiri sendiri ya, tapi untuk melengkapi benda tertentu sehingga benda tersebut akan terlihat lebih indah. Contohnya kotak tisu. Kotak tisu yang dilengkapi keramik pada bagian muka. Nah, nanti kotak tisu itu tidak hanya memiliki manfaat atau fungsi sebagai kotak tisu biasa, tapi juga sebagai benda hias atau benda kerajinan. Kemudian yang selanjutnya sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Produk-produk kerajinan yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk hewan di taman rumah. Ya, jadi air mancur ini tidak hanya sebagai benda hias, tapi juga sebagai kelengkapan rumah tersebut ya, atau taman di rumah tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah sebagai kelengkapan ritual atau upacara adat. Kerajinan bahan lunak yang dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara adat atau ritual tertentu. Contohnya lilin ya. Lilin ini banyak sekali kita temui digunakan untuk ritual-ritual agama atau upacara-upacara adat tertentu dan pesta ya. Nah, jadi ada 4 itu tadi ya manfaat kerajinan, terutama untuk kerajinan bahan lunak. Ya. Nah, berdasarkan prinsip kebermanfaatan tersebut, maka kerajinan bahan lunak dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Ya, ada 6 kategori produk kerajinan. Yang pertama, menambah keindahan, kemudian memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Kemudian yang kelima, dibuat khusus sesuai bentuk aslinya atau duplikasi. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari karya seni ya. Nah, pengrajin bahan lunak alam meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin langka ya, semakin jarang saat ini. Karena apa? Karena bahan alam itu lebih sulit didapatkan saat ini. Sementara bahan lunak buatan itu lebih dapat berkembang karena daya jualnya yang tinggi, kemudian dia lebih praktis dan juga ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka dapat menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Nah, jadi itu tadi pembahasan materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahami ya pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya ada penugasan. Penugasan ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan hari ini ya. Jadi untuk penugasan ini ada 5 soal yang saya buat. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak? Kemudian yang kedua, sebutkan jenis bahan lunak. Kemudian yang ketiga, bahan apa sajakah yang termasuk bahan lunak alami? Yang keempat, sebutkan prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kelima, sebutkan 2 manfaat bahan lunak. Ya, jadi kalau kalian memperhatikan tadi manfaat bahan lunak itu ada 4 ya. Di sini saya minta hanya sebutkan 2 saja ya.
Oke, cukup sekian video pembelajaran dari saya hari ini. Jika ada salah dan kurang ataupun lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.